Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dance Intuitions. Kita mau pick a pile, ya. Ada dua pilihan di sini. Pertanyaannya kali ini, ciri-ciri dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu. Ini love reading, pembacaan tentang cinta lagi. Bisa untuk kamu yang single, atau bahkan kamu sudah punya pasangan atau berumah tangga. Ya, nanti tinggal dilihat atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Tanyakan pertanyaan tadi, ciri-ciri dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu. Pilihan satu, hati warna merah. Merah ya. Pilihan kedua, hati warna pink, pink fuchsia. Ikuti intuisi kamu teman-teman. Ya, untuk yang single, apakah ini dia yang akan datang untuk kamu? Untuk kamu yang sudah berpasangan, apakah ini ada di pasangan kamu? Kita lihat nanti ya. Oke, pilihan satu, hati warna merah. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo teman-teman yang memilih hati warna merah atau pile ke-1. Kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu. Ya, akan berusaha semaksimal mungkin nih untuk menjaga kesetiaannya sama kamu, menjaga hubungan kalian. Ya, baik yang single maupun kamu sudah punya pasangan, bahkan sudah berumah tangga, bebas. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja. Untuk kamu yang single gitu, mungkin saja ini orang yang akan datang di dalam kehidupan cinta kamu dan dia akan setia sama kamu. Mungkin saja gitu ya. Atau mungkin kamu sudah punya pasangan, apakah ciri-ciri ini ada di dalam pasangan kamu atau tidak? Ya teman-teman, tinggal diambil yang cocoknya saja, yang resonates-nya saja. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan ya. Bisa untuk kamu yang laki-laki ataupun perempuan. Energi dominannya kamu lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, hanya dirimu yang tahu. Ya, didoakan saja segala hal yang positifnya teman-teman ya. Oke, ciri-ciri dia yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesetiaannya sama kamu. Di sini ada Eight of Wands, oke. Di sini ada King of Swords, Di sini ada Nine of Cups dan ada Two of Cups. Aku rapin dulu. Energi dominannya di sini energi kamu atau energi dia yang berdealing sama kamu ya. Ada Leo kuat di sini, Aries, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ya teman-teman. Oke, di sini banyak yang sudah berpasangan. Ya, aku lihat dari Two of Cups, saling mencintai. Bukan hanya dia yang berusaha untuk setia sama kamu, tapi kamu juga seperti itu. Ada Two of Cups, saling mencintai, saling menghargai. Ya, sudah tahu sama tahulah. Ya, ini pasangan kamu, teman-teman. Sebagian besarnya ini pasangan kamu ya. Ada juga yang LDR-an di sini. Ada LDR-an karena faktor pekerjaan atau memang dari awal perkenalan kalian ini ya rumahnya sudah jauh aja, atau bahkan kalian ini kenalan lewat aplikasi yang aman gitu misalnya ya teman-teman ya. Tapi meskipun LDR-an atau faktor kesibukan masing-masing jadi jarang ketemu, tapi di sini ada Eight of Wands teman-teman dan ada King of Swords. Ini tipikal hubungan yang nggak pernah lost connect ya. Lost contact gitu ya, nggak pernah lost contact gitu. Jadi selalu ada hubungan, selalu ada pembicaraan, selalu ada obrolan di antara kalian berdua. Banyak sekali yang diperbincangkan. Kalau misalnya sudah bisa menghubungi satu sama lain, ini saling menghubungi ini tidak lost contact ini ya. Pembicaraan ini bukan hanya lewat telepon, video call, tidak. Tapi bahkan lewat chatting juga saling bertanya kabar gitu, tidak pernah putus teman-teman. Ya, ada faktor LDR di sini, entah kamu yang kerja atau berdomisili di luar kota atau luar negeri atau sebaliknya atau vice versa, atau dia yang seperti itu. Bahkan dari kalian PDKT aja, pendekatan saja, perkenalan saja ini sudah sudah LDR-an, sudah jarang ketemu karena faktor kesibukan atau memang ya seperti tadi domisili atau pekerjaan gitu ya. Tapi ini tidak pernah lost contact. Selalu ada berkirim pesan, bertanya kabar gitu ya. Bahkan saling kepo di sosial media masing-masing. Ada King of Swords di sini. Ya, teman-teman ya. Sama-sama sibuk, kamu sibuk, dia sibuk, terutama dia. Orangnya sangat aktif sekali, gercep sekali. Kalau ada hubungannya sama uang, sama sesuatu yang sesuai dengan passionnya dia, ini bakalan dia kejar kemanapun. Termasuk cinta, uang, karir, apapun itu. Orangnya sedikit nggak sabaran sejujurnya ya. Aku lihat di sini ciri-ciri orangnya nih sedikit nggak sabaran. Apapun yang dia inginkan, pokoknya secepat itu dia akan kejar, secepat itu dia akan manifestasi, secepat itu dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Ya, seperti tadi aku jelaskan, dalam hal apapun. Orangnya sangat tegas. King of Swords cenderung galak. Ada Eight of Wands dan ada King of Swords cenderung galak.
sangat tegas, straight to the forward, dan sangat jujur. Jadi kalau misalnya dia misalnya dia cinta sama kamu, ya itulah yang sebenarnya, itu bukan gombal, tapi memang itu yang sebenarnya dari dalam hatinya dia yang paling dalam. Sejujur itu orangnya, sangat straight to the forward, ya. Kalau dia ilfeel, dia nggak suka sama kamu, tentang sifat kamu, tentang pergaulan kamu, tentang apapun tentang diri kamu atau kehidupan kamu, ya dia bakalan ngomong juga, jujur apa adanya. Bukan tipikal orang yang memendam-mendam perasaannya. Perasaan negatif, perasaan positif, perasaan sedih, kecewa, bahagia gitu. Termasuk orang yang bisa dibilang orang yang sangat ekstrovert atau terbuka. Apalagi kalau bicara soal hubungan dia sama kamu. Ya, dia merasa kamu pasangannya dia merasa dia cinta sama kamu, ya dia merasa ya dia bisa menceritakan apapun tentang dirinya dia, goals hidupnya dia, bahkan kekecewaannya dia bakalan terbuka banget sama orang-orang yang dia percaya. Ya, orang-orang yang dia percaya, mungkin kamu sebagai pasangannya nanti, atau mungkin sama keluarganya, atau sama orang tuanya. Ya, teman-teman, di sini ada Nine of Cups. Dia, ya seperti tadi aku jelaskan, ada Nine of Wands, ada Nine of Cups. Dia tipikal orang yang gercep banget, gerakannya cepat sekali untuk mengejar mimpi-mimpi dan manifestasinya dia. Ini tipikal orang yang pakai logika, tapi dia percaya dengan spiritual. Ya. Antara sisi spiritualnya dia sama sisi logikanya dia sangat seimbang. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, mengejar sesuatu, ya dia akan memanifestasi itu, dia akan berdoa soal itu. Ya, tapi juga ada usaha di situ. Orang yang sangat aktif, orang yang sangat kreatif. Ini tipikal orang yang istilahnya ya teman-teman, istilahnya nih bisa hidup sendiri tanpa siapapun. Mungkin ini menjadi salah satu prinsip hidupnya dia. Dia orang sangat mandiri, intinya seperti itu. Ya, seolah-olah tidak membutuhkan orang lain untuk hidupnya. Dalam hal cinta, dia nggak masalah kalau misalnya nggak ada cinta. Dalam hal uang, dia bisa hidup di mana aja. Orangnya sangat fleksibel kalau aku lihat di sini ya, karena dia kreatif sekali. Dalam keadaan susah sekalipun dia nggak pernah kesulitan untuk mencari uang, mencari pekerjaan, ya, mencari rekan bisnis mungkin. Banyak orang yang percaya dengan kemampuannya dia. Ya, banyak orang yang percaya untuk kerjasama sama dia. Gitu ya. Ini punya skill komunikasi yang sangat baik, ada King of Swords. Punya skill komunikasi yang sangat baik. Kemampuan komunikasinya dengan siapapun ini lancar, sangat baik, sangat bagus. Ya, untuk meyakinkan cintanya dia sama kamu aja dia semudah itu. Dia tipikal orang yang mudah meyakinkan orang lain tentang pola pikirnya dia, tentang misi-misinya dia, misi dan visi hidupnya dia. Ya, ini tipikal orang yang gampang meyakinkan seseorang dalam hal karir, bisnis, pekerjaan, mungkin cinta juga seperti itu. Ya, dia sangat tegas tentang hubungannya sama kamu. Mau dibawa kemana, dari awal dia tegas, dari awal dia jujur sama kamu. Dia cinta sama kamu dan mau dibawa kemana hubungan ini dia juga sudah jujur dari awal sama kamu, teman-teman ya. Ada Nine of Cups, ini tipikal orang yang memang sudah menghasilkan apapun sesuai manifestasinya dia. Dia misalnya pengen ini sesimpel dia pengen punya ini, pengen punya itu gitu ya, dalam hal materi gitu. Mungkin rumah, mungkin dia pengen jalan-jalan, mungkin pengen traveling ke sana ke sini. Itu udah dia dapatkan. Ini tipikal orang yang pintar sekali memanifestasikan apa yang dia inginkan. Ada usaha, ada manifestasi, ada doa. Ya, suka traveling. Suka sekali traveling. Di sini ada Eight of Wands ya. Eight of Wands. Ini suka traveling, suka jalan-jalan, lebih ke alam dia sukanya, ke pegunungan, ke alam ya, ke laut, ke sungai, gitu. Dia lebih suka ke tempat-tempat seperti itu, ya. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia manifestasikan, apapun yang dia usahakan, rata-rata dia dapat. Cinta, dia tidak susah mencari cinta, gitu ya. Teman, banyak yang suka berteman sama dia. Meskipun orangnya sangat jujur, galak terkesannya, tapi orang ini enak diajak bicara, ya teman-teman ya, friendly sekali, ramah sekali, gitu teman-teman ya. Soal karir, dia tidak pernah kesulitan mencari uang, dimanapun dia berada, dia bisa hidup, istilahnya seperti itu, ya teman-teman. Ini tipikal orang yang sangat romantis ya. Kalau sudah sangat jatuh cinta nih, kalau jatuh cinta banget, ini dia orang yang sangat romantis. Sesuai dengan love language-nya dia ya teman-teman ya. Ada Two of Cups di sini. Dia cinta sama kamu juga cinta sama dia ya. Dia tipikal orang senang sekali memberikan sesuatu kepada orang yang dia cintai. Kalau dalam hal ini ya kepada kamu sebagai pasangannya gitu ya. Mungkin nanti dia terlihat agak cuek sama kamu, terlihat terlihat nggak peduli, terlihat cuek gitu ya teman-teman ya.
Apalagi kalau dia lagi sibuk dengan pekerjaannya dia, sama kesibukannya dia, sama hobi-hobinya dia kelihatan cuek sama kamu. Tapi jangan khawatir teman-teman, dia sebenarnya cinta sama kamu. Ya, dia cinta sama kamu, cuman terkadang aja kelihatan cuek gitu. Kalau memang ke distract sama hobinya dia, sama pekerjaannya dia. Gitu ya, tapi dia cinta sama kamu. Ini ciri-ciri dia yang akan berusaha sekuat tenaga semaksimal dia bisa untuk menjaga kesetiaannya sama kamu. Jelas dia akan menjaga kesetiaannya sama kamu karena dia cinta kamu, dia nyaman sama kamu. Ya teman-teman ya. Kalau aku lihat dari Nine of Cups, 9 cawan. Ini dia tipikal orang yang mungkin dulu sebelum ketemu sama kamu agak player ya. Dia tipikal orang yang agak player. Mungkin kamu yang bisa merubah sedikit demi sedikit sifat nggak setianya dia ini. Tapi dia memang banyak yang suka. Seperti tadi aku jelaskan, dalam hal cinta dia tidak susah dia mencari cinta. Tidak susah dia mencari lawan jenis yang bakalan suka sama dia. Ya, suka tebar persona, mungkin secara fisik dia sangat menarik, secara karir dia sangat baik, sangat mandiri secara finansial gitu ya. Orangnya ya friendly sekali, ramah sekali, siapa sih yang nggak suka gitu ya teman-teman ya. Paket komplit lah kalau di mata lawan jenis gitu ya. Jadi dia dulu sebelum bertemu sama kamu gitu ya, ya dia sempat memanfaatkan kelebihannya dia ini. Dia tahu kelebihannya dia tahu banyak yang suka sama dia. Tapi begitu dia bertemu sama kamu, begitu menemukan kenyamanannya sama kamu, nyaman ini mungkin kamu bisa menerima dia apa adanya. Mungkin kamu enak diajak bicara, diajak sharing. Ya banyak ya, kenapa orang tiba-tiba bisa merasa nyaman dengan lawan jenis gitu. Intinya dia nyaman dan cinta sama kamu. Kamu yang bisa pelan tapi pasti merubah sifat-sifat dia yang kurang setia. Gitu ya, menjadi jauh lebih setia sama kamu tentu saja ya teman-teman. Ini orang yang sangat kreatif, nggak bisa diem ya, banyak hobinya. Kalau misalnya dia ada libur kerja gitu, dia nggak bisa diem teman-teman. Kelihatan banget di sini ya. Ada aja yang dikerjain. Entah di dalam rumahnya dia kerjain apa gitu ya. Dia suka tanaman gitu teman-teman ya. Dia mengerjakan hobi-hobinya gitu. Atau dia mungkin ketemu sama teman-temannya untuk ngobrol, untuk ngopi bareng, kayak gitu-gitu. Orang nggak bisa diem, nggak pernah betah dia terlalu lama di dalam rumah tuh dia tidak pernah betah gitu ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia yang akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesetiaannya sama kamu. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang hubungan cinta kamu sama dia. Getting to know each other, free yourself. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia atau tentang hubungan kalian. Flirt, dan ada reconciliation. Oke, getting to know each other. Ya, kalian ini tidak pernah lost contact, meskipun jarang ketemu, meskipun LDR-an gitu ya, karena faktor domisili atau kesibukan masing-masing. Tapi ini tipikal orang yang suka sekali ngobrol, suka sekali mencari tahu tentang kamu, ya. Dia tidak pernah mau skip dari dari hidup kamu. Dia pengen tahu segala hal tentang kamu. Getting to know each other. Dia pengen tahu segala hal tentang kamu karena kamu yang membuat dia jatuh cinta. Tidak mau satupun dari dirimu yang dia lewatkan, ya. Meskipun itu masa lalu kamu, dia pasti akan bertanya. Apapun tentang diri kamu, masa lalu kamu, keluh kesah kamu, kemarahan kamu, apapun. Dari hal-hal yang negatif sampai yang positif, dia pengen tahu. Getting to know each other. Karena dia pengen sekali tahu tentang kamu, sampai sedalam-dalamnya kamu, gitu ya. Free yourself, teman-teman. Kalau kamu nanti berhubungan sama orang ini, atau kamu mungkin sudah berhubungan sama orang ini pasangan kamu gitu ya teman-teman ya, lepaskan diri kamu, bebaskan diri kamu, karena dia orang yang sangat jujur, ada King of Swords, dan dia mengharapkan itu juga dari kamu. Dia orang yang sangat jujur, dia pasti akan menceritakan pengalamannya dia, bahkan dia nggak suka sama kamu dari A sampai Z-nya dia akan bicara, apa yang dia cintai dari kamu dia akan bicara, dia pun mengharapkan hal itu sama kamu. Ya, ada free yourself, jadi apa adanya dirimu untuk dia. Karena dia pun akan seperti itu sama kamu. Dia mengharapkan kamu juga seperti itu sama dia. Ya, teman-teman ya, dia pengen tahu diri kamu sebenar-benarnya seperti apa, dan kamu pun akan mendapatkan feedback dari dia yang sama juga. Gitu ya, ada flirt. Orang ini jago jago merayu gitu ya. Dia kelihatan banget kalau dia jatuh cinta sama kamu, dia kelihatan banget, meskipun kadang-kadang cuek, tapi kamu bisa merasakan secara energinya dia kalau dia jatuh cinta sama kamu. Flirt. Kadang-kadang dia suka merayu kamu, apalagi kalau dia ngeliat mood kamu lagi jelek gitu ya. Dia pinter banget merayu lah. Ya teman-teman, ada reconciliation. Beberapa dari kamu ini udah bolak-balik sama dia. Ada reconciliation.
Ya, beberapa dari kamu saja aku merasakan energinya kamu udah bolak-balik sama orang ini. Alias ini mantan kamu. Ya, mungkin kamu pernah pendekatan dulu waktu zamannya kamu masih sekolah gitu ya. Atau memang ya bolak-balik aja karena masih belum bisa move on satu sama lain. Beberapa dari kamu saja. Atau kalau kamu yang mengerti tentang kehidupan masa lalu, ya, kamu mungkin begitu ketemu sama orang ini kamu merasakan langsung nyaman, dia pun seperti itu sama kamu karena mungkin kamu pernah punya hubungan cinta, hubungan yang sangat dekat sama dia di kehidupan kamu yang lalu, ya teman-teman ya. Tapi apapun kemesraan kalian, apapun bonding antara kamu dengan pasangan kamu ini, teman-teman ya, kamu tetap harus bisa mengontrol dirimu. Ya, cinta boleh, setia boleh, peduli boleh, ya, tapi jangan bucin. Kamu tetap harus berada di energi kamu. Kamu tetap harus paling mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kamu merasakan ada red flags dari pasangan kamu tentang apapun itu nanti di depannya, ya kamu berani untuk mengambil sikap. Ya, tetap cintai dirimu, tetap menjadi dirimu apa adanya. Ya, teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang dia, ada connect. Ya, ini lumayan spiritual orangnya ya. Secara logika dia jalan. Tentang spiritualitas juga dia jalan ya, dia selalu mengkoneksikan keputusannya dia, kehidupannya dia untuk mengambil keputusan apapun itu, dalam hal apapun dia selalu mengkoneksikan dengan intuisinya dia ya teman-teman ya. Dia tahu yang selalu memberi saran sama dia itu spirit guides-nya dia tahu dia terkoneksi dengan alam semesta, dia sadar itu ya teman-teman ya, meskipun pada akhirnya dia seimbangkan juga dengan logikanya dia, dengan realita yang ada di depan matanya dia, tapi intinya dia sangat terkoneksi dengan intuisinya dia. Ya, beberapa dari kamu bahkan orang ini mata ketiganya sudah mulai terbuka ya, sangat sensitif dengan hal-hal yang sulit dijelaskan. Honesty, kepercayaan, kejujuran ya, dia bakalan jujur banget sih tentang apapun, meskipun nanti kejujuran dia sadar akan menyakiti hati kamu. Ya, ini kejujuran dia memang sifatnya dia, bukan hanya sama kamu sebagai pasangan, tapi sama siapapun deh. Ya, orangnya orangnya bisa dipercaya gitu. Apa yang keluar dari dia itu memang menggambarkan tentang isi hati dan pikirannya dia, apa adanya, honesty ya. Dia mengharapkan juga kamu bisa dipercaya, kamu bisa jujur juga. Kamu suka, kamu bilang suka. Kalau kamu sudah ilfeel sama dia, ya jujur aja. Kalau kamu marah atau nggak suka dari dia tentang hal-hal sesuatu, ya kamu jujur aja ya. Ini dia berlakukan untuk siapa saja nih, untuk keluarganya, teman-temannya, untuk pasangannya apalagi ya. Ada kejujuran, ada kepercayaan di sini. Ini tipikal orang yang mudah dipercaya sama orang lain sih, ya teman-teman. Komitmen, akan ada komitmen di antara kalian berdua. Jadi ini bukan pacaran-pacaran aja, bukan pacaran ABG ala remaja saja. Tapi dia memang bermaksud untuk berkomitmen sama kamu ya. Orangnya sangat berkomitmen untuk keputusannya dia, dalam hal apapun, dalam hal karir, dalam hal pertemanan, dia cukup setia ya, sama teman-temannya dia, sama sahabatnya dia. Ya, dia juga setia sama kamu. Setidaknya akan berusaha sekuat tenaga sesuai dengan judulnya kali ini. Dia orang yang sangat berkomitmen dengan keputusannya dia. Ya. Inisial kamu atau inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia yang akan berusaha untuk menjaga kesetiaannya sama kamu. Pilihan ke-1 hati warna merah Universe. Oke, aku rapin dulu teman-teman. Aku lihat di sini ada huruf M, U, G, C, N, A, N lagi, ada D, ada I dan H. By the way teman-teman, ini collective reading, jadi energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini collective reading dan energinya bisa vice versa atau terbolak-balik karena kita bicara soal cinta ya. Kamu tinggal diambil yang cocoknya saja. Oke, pilihan 1 tinggal diambil yang cocoknya seperti tadi aku jelaskan berulang-ulang kali. Kalau nggak cocok sama sekali jangan terlalu diambil perasaan, jangan dipaksakan, tinggalkan saja kalau memang nggak cocok ya. Bye-bye. Halo zayang-zayangku yang memilih pile kedua hati warna pink fuchsia. Kita mau cari tahu teman-teman, ciri-ciri dia, seperti apa dia orangnya, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kesetiaannya sama kamu, menjaga hubungan kalian. Ini pembacaannya bisa kamu untuk yang single, atau kamu yang sudah punya pasangan, bahkan kamu sudah berumah tangga. Ya, energi dominannya kamu lebih ke feminin atau lebih ke maskulin, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Ya, kamu laki-laki atau perempuan, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri, teman-teman ya. Ini fun reading, hiburan, collective reading, jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang cocoknya, ambil yang resonates-nya. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan, jangan terlalu diambil perasaan ya.
teman-teman ya. Didoakan saja segala hal yang positifnya. Untuk kamu yang single mungkin ini pasangan kamu selanjutnya yang akan datang. Ya, dia mungkin jauh lebih setia dibandingkan pasangan kamu sebelumnya. Didoakan saja segala hal yang positifnya. Untuk kamu yang sudah berpasangan, apakah ciri-ciri ini ada di dalam pasangan kamu atau tidak? Ya, kita lihat nanti teman-teman. Oke. Dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu. Ada Three of Pentacles, pekerja keras banget teman-teman ini. Judgment, aku tutupin dulu sebentar. Oke, di sini ada Three of Wands dan ada The Hermit. Ya, ada Virgo kuat di sini. Ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Capricorn, Taurus. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang berdealing sama kamu. Ya, teman-teman. Kamu akan mengawali hubungan cinta kalian ini dari pertemanan. Mungkin kamu dikenalin sama teman-teman kerja kamu, atau kamu kenal di lingkungan pekerjaan atau rekan bisnis kamu sendiri. Intinya, apapun itu, kamu akan mengawali kisah cinta kamu, dia akan menemukan kenyamanannya sama kamu ini, ya diawali dengan pertemanan. Yang tadinya cuma ngobrolin soal pekerjaan, hobi, hal-hal yang biasa aja gitu, nggak ada perasaan sama sekali, perasaan cinta maksudnya ya. Tapi lama-lama akan menemukan chemistry, kecocokan. Gitu ya, bisa bertukar pikiran, ada kenyamanan. Dia jatuh cinta sama kamu bukan hanya dari segi fisik kamu saja, tapi dia merasa didengar sama kamu, merasa dihargai sama kamu. Ini tipikal orang yang pekerja keras banget teman-teman. Kalau aku lihat ya, ini tipikal orang yang pekerja keras banget. Mungkin dia bisnismen, punya banyak karyawan, punya anak buah, atau dia kerja di suatu perusahaan, dia pun banyak anak buah. Ya, banyak yang percaya sama kinerjanya dia, sama kepandaiannya dia, sama kecerdasannya dia. Ada The Hermit. Untuk kamu yang menonton videoku, kamu perempuan dan dia laki-laki, teman-teman ya, ini mungkin secara usia jauh lebih dewasa daripada kamu. Ya, untuk beberapa dari kamu. Ini seorang pendoa yang sangat baik. Dia apa-apa berdoa, ada Judgment dan ada The Hermit. Ya, apa-apa berdoa, dia sangat fokus dengan sisi spiritualnya dia. Bahkan beberapa dari kamu dia mengerti tentang supranatural. Ya, mata ketiga sudah mulai terbuka, dia bisa mengerti, merasakan, berkomunikasi. Ya, hal-hal yang seperti itu ya teman-teman, dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat atau dirasakan sama orang-orang pada umumnya. Dia punya kemampuan seperti itu ya teman-teman ya. Entah ya memang dia suka dengan hal-hal seperti itu, atau memang itu diturunkan dari orang tuanya dia, kakek neneknya dia. Ya, oke, dia pekerja keras banget, dia akan sangat fokus dengan pekerjaannya dia. Pokoknya kalau dia lagi fokus sama pekerjaannya dia, hal-hal yang sifatnya uang gitu ya, jangan ganggu dia bakalan galak banget. Dia sangat bertanggung jawab soalnya orangnya ya. Ada Judgment. Teman-teman, di sini aku lihat kamu bakalan nyaman banget sama dia, terutama dia ke kamu. Ya, dia bakalan, ini tipikal orang yang sangat setia ya, teman-teman, sama orang yang sudah berhasil merebut hatinya. Ada Judgment. Dia merasa di depan kamu dia bisa menjadi diri dia apa adanya, sejujur-jujurnya. Dan dia pun bisa menerima kamu sejujur-jujurnya, diri kamu apa adanya. Ini ada Judgment ya. Kamu bisa bercerita tentang apapun. Hal-hal negatif, hal-hal positif, ya, kesedihan, kegagalan kamu sama dia. Dia pun akan seperti itu sama kamu. Kamu bakalan nyaman banget sama dia, terutama dia ke kamu sih. Gitu ya teman-teman ya. Aku merasa di sini ini tipikal orang yang sangat dekat dengan pencipta, sama spirit guides-nya dia, seperti tadi aku jelaskan. Dia pekerja keras, dia senang sekali memanifestasikan apa yang dia inginkan. Ada doa juga, ada manifestasi juga. Di sini ada Three of Wands ya, ada The Hermit. Dia kuat berdoanya. Kalau dia sangat menginginkan sesuatu dalam hal apapun ya, dalam hal cinta, karir, atau dia merasa bersalah dengan seseorang, dia akan bawa doa. Dan dia meminta pengampunan dari pencipta, terutama seperti itu. Ya, teman-teman, ini orang yang sangat memanifestasikan dirimu. Ada Three of Wands. Yang manifestasi banyak ya, mudah-mudahan dijodohkan sama kamu, mudah-mudahan kamu juga bisa setia sama dia, mudah-mudahan dia bisa menjaga kesetiaannya juga sama kamu, dan sebagainya. Pokoknya manifestasi sangat positif. Orang yang suka sekali memanifestasikan keinginan dan harapannya dia. Ada Judgment teman-teman, sejujurnya aku lihat di sini beberapa dari kamu ini ya udah mondar-mandir sama dia, udah bolak-balik aja gitu. Ya, kamu mungkin sempat putus nyambung sama orang ini. Ini mantan kamu. Tapi masih menemukan kecocokan, masih menemukan chemistry, masih menemukan cinta di situ. Ya, dia ke kamu, kamu ke dia. Untuk beberapa dari kamu aja ini ya udah bolak-balik aja nih hubungan cintanya ya. Mungkin kalian putus ya bukan karena nggak cinta lagi, bukan karena faktor ketidaksetiaan, bukan karena itu. Mungkin banyak perbedaan pola pikir, mungkin perbedaan agama dan kepercayaan. Itu yang buat kalian mondar-mandir aja nih
Untuk kamu yang merasa mondar-mandir sama mantan kamu, tapi di situ bukan berarti tidak cinta, bukan berarti ada orang ketiga, tidak. Tapi ya banyak perbedaan yang menyebabkan kalian putus nyambung kayak gitu. Ya teman-teman ya. Ini tipikal orang yang sangat menjaga kesederhanaannya, orang sangat sederhana deh. Dia secara karir dia sangat baik, keuangan otomatis ya mengikuti gitu ya, keuangannya juga baik. Yang terpenting dia mandiri secara finansial gitu, bahkan dia sudah bisa membantu banyak orang, keluarganya terutama gitu ya teman-teman. Tapi dia bukan tipikal orang yang berlebihan dalam hal apa ya, dalam hal apapun, dalam berbusana, berpakaian. Dia juga bukan tipikal orang yang suka menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang nggak penting. Menurut dia refreshing penting, dia suka alam teman-teman. Di sini ada Three of Wands ya, dia suka alam, tapi ya seperlunya saja gitu, bukan berlebihan. Dia tidak suka menghambur-hamburkan uangnya, bukan berarti dia pelit. Dia benar-benar menjaga kesederhanaannya dia. Benar-benar orang yang sangat sederhana. Dalam berbusana juga dia sangat sederhana, tidak berlebihan. Yang nyaman, yang bersih, yang cocok untuk dia, itu yang akan dia pakai. Bukan mentang-mentang dia banyak uang terus dia suka berlebihan, jalan-jalan kemana, ngedate kemana gitu ya, ngajak kamu jalan-jalan kemana atau kencan kemana gitu. Dia refreshing ke hal-hal yang berlebihan, tidak. Dia tidak suka seperti itu. Ya secukupnya aja menurut dia seperti itu ya teman-teman. Tapi bukan berarti dia nggak banyak uang, dia banyak uangnya teman-teman. Ya, tapi ya memang seperti itulah, dia orang yang sangat sederhana gitu. Aku lihat dari The Hermit ya, dia orang sangat sederhana teman-teman. Dia tipikal orang yang kalau lagi butuh sendiri benar-benar akan tegas. Mungkin bahkan sama kamu ya. Kalau dia lagi butuh sendiri ya mungkin saat dia lagi butuh ketenangan, dia lagi galau, dia lagi gelisah, itu benar-benar dia akan tegas sama orang-orang sekitarnya dia, sama keluarganya dia, sama pasangannya dia, bahwa dia butuh sendiri, jangan ganggu dulu. Dia akan tegas dengan hal itu ya. Dia tipikal orang yang sangat seimbang ya. Antara sisi spiritualnya dia jauh lebih berat sih, jauh lebih dia pikirkan ya. Sisi spiritualnya dia, keagamaannya dia, rohaninya dia lebih berat ke situ dibandingkan misalnya nih dia lagi libur kerja atau ada waktu untuk istirahat di rumah, ya dia manfaatkan itu, dia manfaatkan kesendiriannya dia itu untuk beribadah, untuk bermeditasi, dibandingkan dia harus jalan-jalan sama teman-temannya, dibandingkan dia harus menghabiskan waktu di luar rumah. Dia kurang suka hal-hal seperti itu. Itu kadang-kadang aja. Tapi dia lebih suka sendirian. Kalau memang ada waktu untuk sendiri. Terlepas dari pekerjaannya dia, rutinitasnya dia sehari-hari. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini juga tipikal orang yang kurang suka kencan atau ngedate di luar rumah. Mungkin dia lebih suka di dalam rumah gitu ya. Mungkin nonton bareng di dalam rumah, ngemil-ngemil atau masak bareng kayak gitu ya. Ini tipikal orang yang suka sekali di rumah sih gitu. Ya, bukan berarti dia nggak banyak teman, dia banyak temennya, banyak sekali temennya, ada Three of Pentacles. Cuman ya namanya karakter ya teman-teman, kita kan memiliki kenyamanan masing-masing. Nah inilah yang membuat dia nyaman. Dia kurang nyaman di keramaian, bukan berarti dia tidak punya banyak teman ya. Untuk kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki, kayaknya dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu. Ini dia pakai penutup kepala ya, kerudung, jilbab atau itulah penutup kepala teman-teman ya. Kenapa sih dia menjaga kesetiaannya sama kamu dengan maksimal sekali di sini? Ada doa juga. Dia berdoa juga. Dia selain dia berusaha secara manusia, dia berusaha untuk menjaga kesetiaannya sama kamu. Cuman di sini juga ada doa, ada manifestasi juga, gitu ya. Kenapa dia melakukan hal itu ya? Karena dia cinta, dia nyaman sama kamu gitu, teman-teman ya. Dia berdoa supaya ya dia bisa kuat dengan komitmennya dia ini. Dia juga berdoa supaya ya kamu juga setia sama dia. Kalau cuma salah satu yang setia ya percuma, gitu ya. Di sini ada Three of Wands. Aku merasa ada yang LDR di sini, long distance relationship atau hubungan jarak jauh, ya. Karena faktor domisili dari awal memang sudah jauh, gitu ya. Atau faktor pekerjaan, entah kamu entah dia, ya, luar kota atau bahkan luar negeri. Sedikit aja sih kalau aku lihat dari Three of Wands ada yang LDR-an di sini ya. Karena faktor pekerjaan kalau aku lihat sih lebih banyak ya. Kalau aku lihat dari Judgment, ini tipikal orang yang sangat mencintai keluarganya. Keluarganya itu ya orang tua, adik kakak gitu ya. Mungkin kalau kamu sudah berumah tangga sama orang ini ya dia sangat mencintai keluarganya sih. Anak-anaknya mungkin gitu ya. Oke, kita cari tahu lagi teman-teman. Apa sih yang kamu perlu ketahui di dalam hubungan cinta ini? Apa yang perlu kamu ketahui tentang dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu? Love yourself first. Ini tipikal orang sangat mencintai dirinya ya, teman-teman ya. True love,
Apalagi yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan cinta ini tentang dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu. Pilihan kedua, hati fuchsia, keep an open mind. Dan ada you deserve love. Oke. Ya, seperti tadi aku jelaskan ya, teman-teman, ini tipikal orang yang sangat mencintai dirinya. Ya, meskipun dia terkesannya kalem, dewasa sekali, bijaksana sekali, teman-teman, kalau ada The Hermit. Saking bijaksananya, dia tahu siapa yang layak ada di circle-nya dia, mana yang tidak layak. Ya, meskipun dia terkesannya sabar, memang orangnya sabar sekali. Dia dihianati, dia memaafkan dengan harapan orang ini bisa berubah, kayak gitu ya, sabar. Tapi kalau dia sudah merasa ini sudah tidak bisa toleransi lagi, orang-orang ini yang mengkhianati dia, yang nggak baik untuk dia, ya dia bisa tegas untuk memutuskan circle itu. Ada love yourself first. Dia sangat mencintai dirinya, dia sangat menghargai kebahagiaannya. Jadi yang menurut dia tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia nyaman, akan tegas dia akan memutuskan hal itu. Pertemanankah? Kisah cintakah? Meskipun dia akan sabar dulu memberi kesempatan, mungkin kesabarannya ya mungkin 1-3 dia kasih kesempatan, selanjutnya tidak ada perubahan dari orang-orang ini, dari si cintanya dia ini, mungkin ya dia akan tegas untuk meninggalkan circle itu, meninggalkan orang ini. Ya, di sini meskipun dia sangat mencintai kamu, meskipun nanti hubungan kamu baik-baik saja, didoakan saja segala hal yang positifnya teman-teman, karena dia akan berusaha ya menjaga hubungan ini tetap baik-baik saja, diawali dengan kesetiaannya dia sama kamu ya. Tapi tetap kamu harus mencintai dirimu. Ya, teman-teman ya, karena nobody's perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Dia cinta sama kamu, tapi mungkin saja ada beberapa hal yang kurang masuk sama sifat kamu, kurang masuk dengan pola pikir kamu. Kalian pasti akan banyak perbedaan. Ada keep an open mind. Secara jujur aku lihat di sini akan ada banyak perbedaan di antara kamu sama orang ini. Mungkin dari pola pikir, ya, mungkin dari agama dan kepercayaan, mungkin dari keluarga masing-masing. Ya, tapi kalau kamu merasa dia jodoh kamu, dia true love-nya kamu, dia cinta sejatinya kamu, dia pun seperti itu ya. Dia akan menjaga kesetiaannya sama kamu karena dia merasa kamu cinta sejatinya dia. Dia tahu banyak perbedaan di antara kalian berdua, dia tahu gitu ya. Tapi dia akan mencoba mencari solusi dari perbedaan-perbedaan itu. Kamu tetap berpikiran terbuka ya, karena orang ini banyak perbedaannya sama kamu. Namanya manusia selalu berbeda lah satu sama lain ya. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pengertian satu sama lain, kesetiaan. Pasti ada solusinya dari perbedaan-perbedaan itu ya. Ada love yourself first, cintai dirimu jauh di atas apapun, bahkan di atas dia. Dia cinta sama kamu, dia setia sama kamu, dia nggak pelit sama kamu, bahkan sama keluargamu dia akan mencintai. Gitu ya teman-temannya, tapi tetap kamu harus menjunjung tinggi harga dirimu. Ya teman-teman ya, cinta boleh, setia boleh, perhatian boleh sama dia, peduli boleh sama dia, tapi jangan bucin. Kamu tetap harus ada di energi kamu. Ya teman-teman ya, tetap cintai dirimu. Kamu pun bisa mengambil keputusan sesuai dengan hati kecilmu, sesuai dengan intuisimu sendiri. Kalau kamu melihat ada red flags-nya, ada hal-hal yang toksik dari orang ini misalnya, kan setiap orang bisa berubah teman-teman ya. Jadi kamu bisa sesegera mungkin mengambil keputusan mana yang membuat kamu bahagia. Dia pun akan seperti itu juga. Tetap cintai dirimu di atas segalanya, di atas keluarga, di atas pasangan kamu. Ya teman-teman, you deserve love, karena kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk mendapatkan cinta yang benar-benar setia, yang benar-benar setia sampai maut menjelang ya, bukan setia 1-2 tahun doang gitu. Kamu layak untuk dicintai, dia pun layak untuk dicintai. Ya, dia akan memberikan segalanya untuk kamu, kesetiaannya, perhatiannya, cintanya, pedulinya sama kamu gitu ya. Kamu pun juga bisa memberikan hal itu sama dia. Dia layak mendapatkan cintanya kamu pun layak mendapatkan cintanya dia untuk kamu, gitu ya. Kalaupun kamu merasakan ada hal-hal yang membuat kamu nggak bahagia sama dia, ya kamu pantas juga untuk mengambil keputusan, gitu ya. Itu dia poinnya, love yourself first. Cintai dirimu dulu di atas segalanya. New opportunities, apalagi yang perlu kamu ketahui. Pilihan kedua, hati fuchsia. Ancestors, oke. Meditation, oke. Ada new opportunities. Ini tipikal orang yang nggak sulit untuk meyakinkan seseorang ya. Di sini ada Three of Pentacles dan ada new opportunities dalam hal keuangan, karir gitu ya. Dia bukan tipikal orang yang susah untuk meyakinkan lawan bicaranya dia. Dia bukan tipikal orang yang susah untuk mencari pekerjaan atau rekan bisnis.
Gitu ya teman-teman, mungkin dia punya skill komunikasi yang sangat baik, kemampuan berkomunikasinya sangat baik untuk meyakinkan orang-orang. Ya, ini kalau misalnya dalam hal keuangan, ini ada new opportunities untuk kamu yang khususnya, yang kamu single, kamu sudah tidak lagi terhubung dengan siapapun, tidak lagi punya kisah cinta dengan siapapun. Ini benar-benar benar-benar hubungan baru sih, ada new opportunities ya. Jadi ya, hubungan baru ini, kamu kenal sama orang baru ini belum tentu kamu baru kenalan terus langsung jadian, pendekatan, tidak. Bisa saja kamu selama ini berteman, tidak punya hubungan cinta lah, pokoknya cuma pertemanan saja. Tapi ya itu, seperti tadi aku jelaskan, ini hubungan yang diawali dari pertemanan, tidak ada hubungan cinta apapun. Ini bukan mantan kamu, khususnya kamu yang masih single ya. Banyak dari kamu ini kayaknya, meskipun ada yang bolak-balik nih sama mantan gitu ya, tapi ada juga di sini aku merasakan energi single, kamu benar-benar akan jadian atau punya pasangan yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu. Ini benar-benar hubungan baru untuk kamu. Kamu tidak pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Gitu ya teman-teman ya. Ada ancestors dan ada meditation ya, dan ada the hermit. Ini orang yang sangat suka kesendirian, kesepian. Bukan kesepian dia nggak ada teman ya. Maksudnya dia suka hal-hal yang sunyi, tenang gitu ya. Dan dia pergunakan waktunya dia itu, waktu sunyinya dia itu, masa tenangnya dia itu untuk berdoa, untuk bermeditasi, untuk berkontemplasi. Dia kurang suka keramaian, meskipun banyak temannya. Jadi banyak sekali temannya, karena orangnya friendly banget teman-teman. Bijaksana sekali, sabar sekali. Gitu ya. Bukan hanya kamu bisa menjadi dirimu apa adanya, bahkan teman-temannya dia bisa menjadi diri mereka apa adanya di depan dia. Gitu ya, orangnya nggak pernah ngejudge, nggak pernah menghakimi seseorang. Meskipun itu negatif atau positif, dia tidak pernah sesuka hatinya dia menghakimi seseorang. Itu yang membuat dia banyak yang suka berada di circle-nya dia, berteman sama dia. Gitu ya, tapi ya memang dia kurang suka berteman. Kurang suka keramaian. Gitu ya, teman-teman ya. Ada meditation ya, dia suka sekali bermeditasi, berdoa, menyendiri. Kadang-kadang aja dia berkumpul sama teman-temannya, sama keluarganya gitu. Tapi lebih banyak dia suka dengan kesendiriannya dia, dengan ketenangannya dia. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, pilihan kedua. Atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu, atau namanya dia yang akan menjaga kesetiaannya sama kamu, pilihan kedua. File kedua. Oke, aku rapin dulu. Aku melihat di sini ada huruf M, W, E, N, I, J, P, L, Q, dan O. Ya teman-teman, ini orang yang sangat suka berdoa sih, aku lihat ya. Jadi dia mungkin karena dia dekat dengan pencipta, dengan spirit guides-nya dia, ini pembawaannya jauh lebih tenang sih. Kalau misalnya dia yang kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan dia perempuan ya teman-teman, mungkin dia sifatnya dia, karakternya dia, pembawaannya dia jauh lebih dewasa dibandingkan dia usia sebenarnya. Ya, kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan dan dia laki-laki, dia mungkin usianya jauh lebih dewasa dari kamu secara usia. Cuman kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki dan dia perempuan, karakter atau sifatnya dia, pembawaannya dia jauh lebih dewasa dibandingkan usia dia sebenarnya. Ya, oke teman-teman, tinggal diambil yang cocoknya, yang resonates-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan, jangan terlalu diambil perasaan. Ya, bye-bye.